Amin. Halo Shalom Runners. Semua sehat? Semua sukacita? Amin. Oke. Nah, kalau kemarin ini kita sempat belajar yang namanya buah roh ya. Buah roh yang pertama apa? Kasih. Yang kedua? Sukacita. Yang ketiga? Apa? Damai sejahtera. Keempat? Kesabaran. 5? Dan yang keenam ini adalah oke. Nah, runners, kalau kita bicara tentang kebaikan, apa yang ada di pikiran kita? Perilaku seperti apa sih yang menunjukkan kebaikan itu? Apa? Perilaku seperti apa yang menunjukkan kebaikan? Ada yang mau jawab? Perilaku baik itu seperti apa sih? Atau kebaikan di sini itu maksudnya seperti apa? Nah, kalau kita dengar tentang kebaikan ya, apa itu kebaikan? Nih, apakah seperti ini? Tuh lihat ya. Apakah suka ngasih ke orang? Apakah murah senyum? Suka bantuin orang lain, buka donasi? Ataukah sabar gitu? Dia orangnya sabar, dia orangnya murah senyum. Apakah kebaikan seperti ini yang dimaksud? Benar, siapa yang setuju? Tadi ditanya diam aja, sekarang ditanya siapa yang setuju, gak ada yang angkat tangan. Siapa yang setuju kebaikan tuh seperti ini? Jadi ini namanya apa dong? Perilaku jahat. Ini namanya apa? Hah? Apa? Apa? Cukup? Kebaikan. Oke, ini namanya kebaikan. Iya benar, perilaku ini perilaku yang baik teman-teman. Runners, apakah perilaku ini jahat? Enggak kan? Ini baik kan? Nah tapi yang dimaksud dengan kebaikan dalam buah roh kebaikan hari ini, itu bukan seperti ini. Kalau ini namanya kemurahan. Yang kemarin Kak Titi bahas tuh seperti ini ya. Dia menolong orang lain, dia dengan generous atau dermawan, memberikan bantuan buat orang lain. Nah tapi selama ini sebelumnya konsep saya tentang kebaikan tuh seperti ini. Ya berbagi, baiklah pokoknya mah gak jahat gitu ya. Nah tapi setelah dipelajari lagi arti kebaikan atau dalam bahasa Yunani agathosune itu adalah apa? Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ada dua definisi ya. Definisi yang pertama itu ini. Bergairah akan kebenaran dan keadilan. Beda jauh kan dari konsep kebaikan yang selama ini kita tahu? Ya, yang pertama itu bergairah akan kebenaran dan keadilan. Nah, tapi bergairah akan kebenaran dan keadilan ini ibarat mata uang ya. Yang ada balikannya lagi. Yaitu apa? Yaitu ini. Membenci kejahatan. Jadi yang pertama itu definisi dari kebaikan atau agathosune itu yang pertama adalah bergairah akan kebenaran dan keadilan, dan mata uang yang selanjut di baliknya itu adalah membenci kejahatan. Itu satu paket ya runners, gak bisa dipisahin. Orang yang mengejar kebenaran dia akan membenci yang namanya kejahatan. Orang yang membenci kejahatan dia akan mengejar yang namanya kebenaran atau bergairah melakukan apa yang benar. Itu adalah definisi yang pertama. Nah runners, kalau kita bilang tentang yang namanya bergairah akan kebenaran dan keadilan dan membenci kejahatan, itu identik sama satu istilah yang namanya apa? Yang namanya adalah ini. Pernah dengar? Pernah dengar istilah ini? Pernah ya? Apa sih integritas itu, ada yang mau bilang? Nes, apa Nes integritas Nes? Kalau iya, iya. Kalau enggak. Bagus. Ada lagi yang mau kasih definisi lain? Bang Sam apa bang? Yang diucapin, yang dilakuin, benar. Apalagi ada yang mau kasih istilah Manda?
Oke, masih bingung ya. Nah teman-teman, ada orang yang bilang, atau runners, ada orang yang bilang kalau integritas itu adalah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Setuju nggak? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Konsisten antara perkataan dan perbuatan. Di depan sama, di belakang sama. Setuju? Setuju? Oke. Nah kalau sekarang kita ini ya berandai-andai. Kalau dibilang perkataan dan perbuatan sama, yang ditampilin di depan sama di belakang sama. Kalau seandainya di depan orang dia jahat, di belakang orang dia juga jahat. Apakah itu namanya integritas? Bukan ya. Berarti ada satu istilah yang lebih tepat lagi dibanding menggambarkan konsisten antara perkataan perbuatan, antara di depan sama di belakang sama. Ingat ya, jangan terjebak sama definisi itu. Karena kalau yang ditampilin di depan jahat, yang di belakangnya juga jahat, itu namanya bukan integritas ya. Nah tapi integritas itu seperti apa? Bahasa simpelnya itu seperti ini. Tetap melakukan kebenaran dalam segala situasi, bahkan meskipun gak ada orang yang melihatnya. Ya, jadi bukan konsisten di depan dan di belakang, tapi di depan sekalipun gak ada orang yang lihat, dia tuh akan tetap konsisten yang namanya melakukan kebenaran. Ya, orang yang berintegritas itu seperti ini. Coba deh, Ika. Kak, kalau misalnya di sini nih, anggap aja ya andai-andai ya. Ada berlian nih Kak. Berlian yang mahal banget harganya ya. Kamu nggak tahu nih ini punya siapa. Dan di situ nggak ada sama sekali yang lihat. Yang punyanya mungkin nggak ada di situ, nggak tahu siapa yang punya. Nggak ada orang di sana. Kira-kira Kak, ini mahal loh. Mau ambil nggak berliannya? Kenapa? Wih, baik sekali ya Ika ya, tepuk tangan dong runners. Jadi kata Ika, disimpan dulu, disimpan ya diambil, disimpan. Tapi bukan buat keuntungan pribadi. Kalau nanti ada orang yang nanyain, nanti Ika kembaliin. Oke, nanti Ika kembaliin ya. Teman-teman ada yang setuju atau ada yang punya solusi lain? Enggak, saya mah pengen disimpan aja buat saya sendiri gitu. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Mahal loh ini, langka loh ini. Atau tadi seperti yang Ika lakukan, disimpan ketika ada yang nanya dia akan kembalikan gitu ya. Ketika ada pemiliknya dia akan kembalikan. Itu yang namanya integritas. Ya. Nah, integritas di sini teman-teman mengandung beberapa arti ya. Nah, tada, integrity. Kita mau bukan main, kita mau belajar kayak sekolah dulu lagi ya. Mind map gitu ya. Nah, di dalam integritas, tadi definisi yang pertama apa? Agathosune kebaikan itu apa? Iya, bergairah akan kebenaran dan keadilan dan membenci kejahatan. Teman-teman tahu nggak definisi dari bergairah melakukan kebenaran dan keadilan dan membenci kejahatan itu adalah definisi dari apa? Adalah definisi dari ini. Hidup takut akan Tuhan. Yuk kita bedah ayatnya. Nah ini di Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau selama ini mungkin Ranes nanya gitu ya. Takut akan Tuhan tuh seperti apa sih? Itu kayaknya terlalu abstrak gitu ya. Apakah takut sama Tuhan? Takut kayak ngelihat hantu dan sebagainya. No, Alkitab jelas mencatat takut akan Tuhan itu artinya adalah membenci yang namanya kejahatan. Ya, jadi ketika teman-teman punya integritas dalam hidup, itu artinya teman-teman itu hidup takut akan Tuhan. Karena teman-teman membenci yang namanya kejahatan dan bergairah melakukan yang namanya kebenaran. Ya. Nah, terus pengertian yang kedua itu adalah tidak kompromi dalam segala situasi. Nah, tidak kompromi dalam segala situasi. Saya itu kan guru nih. Terus udah gitu punya murid-murid kan di sekolah. Nah, terus udah gitu pernah suatu kali ada kejadian lucu sih ini. Jadi ada yang
ngomong kasar gitu ya, nggak sengaja dia keceplosan ngomong kasar, di situ ada saya dan dia ngomong gitu ya. Nah terus udah gitu saya tegur dia gitu, ngomongnya kata saya kayak gitu. Terus dia malah kayak gini responnya gitu ya, iya Bu dipancing sama si itu katanya. Terus udah gitu saya ngomong kasar dipancing sama si itu, dianya mancing-mancing sih jadi saya ikutan ngomong kasar gitu ya. Nah terus di situ saya berpikir gitu ya emang kamu gak punya pilihan buat berkata tidak atau kamu kan punya pilihan buat gak ngomong kasar. Meskipun dipancing, meskipun ya ada orang yang membuat kamu atau men-trigger gitu ya, tapi kamu bisa pilih, kamu mau belum kamu bisa pilih mau ngomong kasar atau enggak. Nah guys, ada satu fakta menarik tentang yang namanya buah roh. Buah roh itu adalah buah yang timbul dari dalam dan itu tuh gak dipengaruhi sama situasi di sekeliling. Jadi meskipun contohnya damai sejahtera ya, meskipun kita merasa damai itu bukan karena gak ada sesuatu yang gak menyenangkan terjadi gitu, atau semuanya berjalan baik-baik aja, semua berjalan happy-happy aja, baru kita ngalamin yang damai sejahtera itu. Tapi buah roh itu ya seperti contohnya tadi damai sejahtera, sekalipun situasi di luar itu gak memungkinkan kita buat merasa damai, tapi damai sejahtera itu bisa kita rasakan. Amin. Sekalipun keadaan di luar sana itu bikin kita nangis darah harusnya gitu ya, tapi kita bisa tetap ngerasa yang namanya sukacita. Buah roh ini gak dipengaruhi sama situasi di luar. Sama seperti kebaikan, integritas itu gak dipengaruhi sama situasi sekeliling kita. Kita gak bisa bilang, gue ini sih gara-gara orang-orang ngajak gue nih buat gak jujur, gue juga jadi gak jujur. Kita gak bisa bilang orang-orang di luar sana ngajak kita buat korupsi, makanya kita korupsi dan sebagainya. Itu gak bisa, karena buah roh itu adalah timbul dari dalam dan gak dipengaruhi oleh situasi di luar kita. Nah, ada satu contoh di Alkitab, pasti udah pada familiar ya sama cerita ini. Tentang 3 pemuda yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Di sini kalau kita baca ceritanya luar biasa ya. 3 anak muda ini, itu adalah contoh dari yang namanya gak kompromi. Dari yang namanya gak tergoyahkan sama situasi. Lihat tuh, semua orang ikut nyembah patung itu. Tapi 3 anak ini, 3 orang muda ini, mereka tetap berdiri. Sekalipun apa taruhannya nyawa. Sekalipun taruhannya dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi mereka tetap pegang yang namanya integritas itu. Mereka gak mau sujud menyembah. Bahkan ketika kita baca di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Mereka tuh bilang kayak gini. Kan raja tuh kasih kesempatan ya mereka buat, ayo saya kasih kesempatan sekali lagi. Kamu kalau mau tunduk sekarang, sembah sekarang gitu ya patung buatan raja itu. Mereka cuma bilang kayak gini, tidak ada gunanya Tuan kami berkata tentang ini sama Tuan gitu. Kami tetap gak mau nyembah. Terus di situ dia bilang kayak gini, apabila Allah yang kami sembah sanggup mengeluarkan kami dari dapur api itu, ya Tuhan akan tolong gitu intinya. Terus ada di bawahnya tuh bilang kayak gini, tetapi sekalipun tidak, tetapi apabila tidak pun kami tetap gak akan sujud menyembah patung buatan raja. Kadang kita suka ini ya, kita bilang ke Tuhan tuh, Tuhan aku mau mengikut Engkau kalau Tuhan kabulin apa yang aku mau. Tuhan aku baru seneng gitu ya ketemu sama Tuhan kalau Tuhan tuh benar-benar ya apapun yang aku doain Tuhan tuh kabulin gitu ya. Tapi kita lupa yang namanya integritas itu sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mau Tuhan kabulin, mau Tuhan enggak kabulkan sekalipun, mau Tuhan tolong, mau Tuhan seakan-akan enggak tolong sekalipun, saya akan tetap melakukan apa yang benar. Bisa sampai seperti itu teman-teman, runners. Ya di Daniel 3 ayat 1-30. Ini contoh dari anak-anak muda yang gak kompromi dalam segala situasi dan berani yang namanya stand alone. Runners, dunia itu makin kacau sekarang, ngerasa gak sih? Makin jahat aja ya.
Ada orang tua tega ngebunuh anaknya. Ada juga anak yang tega nganiaya orang tuanya. Ada yang sekarang mungkin dari influencer dan sebagainya, ngomong kasar tuh udah kayak biasa aja gitu ya. Apa yang dulu dianggapnya tuh tabu, dulu yang dianggapnya gak sopan, sekarang tuh udah bisa dipamerin kemana-mana gitu. Bahkan lewat sosmed pun mereka bisa pamerin di sana gitu. Pertanyaannya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, beranikah kita yang namanya stand alone ini? Tetap berdiri, berdiri teguh, sekalipun mungkin dunia udah rusaknya bukan main. Sekalipun mungkin dunia udah gak karuan. Maukah kita sebagai anak-anak Tuhan tuh berani yang namanya stand alone? Tetap fokus lakuin apa yang jadi kebenaran. Tetap fokus lakukan apa yang jadi kesenangan Tuhan. Kalau sampai kita juga ikut terbawa-bawa rusak sama dunia, ya udah, hidup kita akan kacau, hidup kita jadi akan gak benar seperti dunia. Gak gampang buat stand alone. Tapi Tuhan tuh cari orang-orang yang berani buat stand alone di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Randas mau jadi orang-orang yang berani stand alone? Apalagi di dunia kerja ya, di dunia pergaulan ya. Kalau gak ngomong kasar tuh rasanya, aneh banget sih, lu culun banget. Zaman gini mana ada orang yang gak ngomong kasar gitu ya. Kalau misalnya lu gak tipu-tipu, kalau lu jadi orang bersih tuh kayak, ya apaan sih lu, gak zaman gitu ya. Hanya orang-orang yang berani buat stand alone, itu yang diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita mulai belajar kompromi, udahlah gak apa-apa. Dia salah gak apa-apa lah, gua salah dikit gak apa-apa lah. Toh jumlahnya juga kecil, toh gak ada yang lihat juga. Disitulah kita mulai yang namanya terbawa arus itu. Kebaikan itu bicara tentang integritas. Integritas salah satunya bicara tentang yang namanya berani, stand alone. Tuhan utus Sarah, Tuhan utus Ika, Tuhan utus Bu Dorika, Cidevi, semua runners di sini di tengah-tengah dunia pekerjaan. Maukah kita jadi orang-orang yang berani buat stand alone? Sekalipun orang-orang di sekeliling kita tuh udahlah cara hidupnya udah gak sesuai sama kebenaran firman, mereka mulai kompromi. Maukah kita jadi orang yang stand alone sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ini? Bahkan meskipun taruhannya nyawa sekalipun, maukah kita jadi orang-orang yang stand alone? Dan yang terakhir ini dia, integritas itu bicara soal apa sih? Integritas itu bicara soal benar dan tulus, bahkan sampai ke motifnya sekalipun. Kadang perbuatan kita bisa tampak seolah-olah benar ya. Bisa kayak dia mah bager, dia mah baik, dia mah jujur, bersih dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau motifnya itu udah salah, motifnya itu udah gak tulus, di hadapan Tuhan tuh semuanya sia-sia. Coba, kalau kita menunjukkan kemurahan hati ya, generous gitu ya kemarin yang Kak Titi bahas, tapi gak disertai yang namanya kebaikan atau integritas ini, jatuhnya namanya adalah kemurahan tanpa disertai yang namanya integritas atau kebaikan, bahkan sampai ke motifnya, jatuhnya malah jadi pencitraan. Apakah kita sering lakukan hal itu? Ingat, integritas itu bukan cuma soal apa yang tampak, apa yang dilihat orang. Tapi integritas bicara itu sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke motifnya juga itu tuh benar. Tuhan tuh benar-benar cari orang yang berintegritas, bahkan sampai ke motifnya sekalipun. Gak percaya? Nih ada ayatnya. Kelihatan gak? Saya bacain ya, di Mazmur 51 ayat 6. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kalau dalam versi NET atau New English Translation, itu look, you desire integrity in the inner man. You want me to possess wisdom. Di Amsal 51 ayat 6. Tuhan tuh benar-benar desire tuh cari banget yang namanya integritas itu.
Bahkan sampai kebenaran dalam batin ya Tuhan bilang. Nah pertanyaannya sekarang lagi adalah ketika Tuhan lihat hidup kita, apakah Tuhan tuh dapati kita tuh punya motif yang tulus di hadapan Tuhan? Atau justru ketika Tuhan lihat, wah gak tulus nih motifnya. Wah ada udang di balik batunya nih motifnya. Kita harus senantiasa menguji yang namanya motivasi-motivasi kita runners. Pastikan benar dan tulus sampai ke motivasi-motivasinya juga. Oke. Nah ini adalah bukti selanjutnya kalau Tuhan tuh benar-benar mengejar atau mencari orang-orang yang berintegritas itu. Nih, but you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. Engkau itu benar-benar desire yang namanya honesty, kejujuran bahkan ketika kita masih dalam kandungan sekalipun. Kenapa pemazmur ini bisa bilang sampai seperti ini? Teaching me wisdom even there. Ajarkan aku hikmat itu meskipun aku masih dalam kandungan. Dari perkataan ini bisa dilihat kalau pemazmur benar-benar yang namanya tuh Tuhan pastikan aku tuh benar-benar punya motivasi yang benar gitu. Pastikan aku tuh jadi orang yang menyenangkan hati Engkau setiap hari. Bahkan sekalipun aku masih belum tahu apapun, tolong ajari aku wisdom gitu. Atau hikmat itu sekalipun mungkin aku belum keluar dari kandungan ibu juga. Ajarkan aku pengetahuan itu atau hikmat itu. Tuhan tuh cari banget orang yang hidupnya tulus, hidupnya jujur, hidupnya berintegritas. Apakah Tuhan dapati kita itu orang yang seperti itu? Ketika orang punya integritas dalam hidupnya ya. Jadi agathosune itu bicara gini, dalam keseluruhan hidup kita tuh benar-benar ngejar yang namanya kebenaran. Apapun yang kita lakukan itu selalu kita fokuskan buat melakukan kebenaran. Yang kita kejar tuh adalah keinginan buat menyenangkan hati Tuhan. Itu agathosune tuh itu. Dan itu tuh terpancar dalam kehidupan setiap kita. Nah, ada doa pemazmur yang benar-benar kayak wow, ini orang benar-benar ngejar yang namanya integritas banget ya. Di sini nih. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah pikiranku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sampai seperti ini runners. Sampai ketika dia berdoa pun Tuhan, tolong lihat apa yang aku pikirkan, uji motifku. Semuanya benar, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Sampai sebegitunya runners. Yuk kita sama-sama juga mau jadi seperti ini Tuhan. Tolong uji pikiran dan hatiku. Lihat apakah ada motif-motif yang gak tulus. Apakah masih ada hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Biar itu semua dibereskan gitu. Nah biarlah mulai saat ini aku jadi orang yang benar-benar berintegritas. Benar-benar kejar yang namanya kebenaran Tuhan. Benar-benar kejar hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau jadi sama-sama jadi orang yang seperti ini ya runners. Nah kebaikan itu tadi definisi yang pertama. Sekarang adalah definisi yang kedua. Yaitu ternyata dalam kebaikan itu bukan hanya mengandung unsur kita baik ke orang, kita gak jahat, kita lemah lembut ke orang dan sebagainya. Tapi ada unsur ini. Ada unsur memperbaiki dan mendisiplin agar orang lain jadi lebih baik. Jadi bukan cuman kita baik, kita benar-benar kayak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang. Tapi ingat ada ini. Memperbaiki dan mendisiplin agar orang lain itu jadi lebih baik. Ayat di Alkitab tuh ada tentang agathosune ini yang kelihatannya kalau kita marah ke orang kelihatannya baik gak sih? Kayaknya enggak ya, kalau orang marah ke orang, negur orang itu kayaknya atau lagi negur kita itu kayaknya kayak ih apaan sih dia sok banget gitu ya. Atau misalnya kita ngerasa gak enak, kita ngerasa kayak kita jadi ngerasa kayak tertuduh, kita jadi ngerasa kayak
kok jadi gua sih yang disalahin bla 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 dan sebagainya. Tapi ternyata yang namanya teguran, yang namanya disiplin, yang namanya bahkan marahin orang sekalipun, itu tuh termasuk yang namanya agathosune atau kebaikan ini. Tapi pastikan marahnya itu ke orang lain atau bahkan negurnya itu bukan karena dendam pribadi, tapi karena memang tulus gitu, mau supaya orang itu jadi lebih baik. Nah, memperbaiki dan mendisiplin. Di Alkitab itu ada ayatnya. Ini dia. Nah, sekarang tuh dunia sekarang ya penuh dengan orang-orang yang bodoh amat, cuek gitu. Mau ada orang yang lagi gak berbuat jahat di depan kita pun, bukan urusan gua. Udahlah gak usah ikut-ikutan. Ngapain gue ikut-ikutan tegur dia, nanti malah jadi gak enak sama dia. Buat apa gue kayak marah-marah atau misalnya buat apa gue kasih tahu dia, belum tentu orangnya mau denger juga. Dunia sekarang itu penuh dengan yang namanya orang-orang yang cuek. Gak peduli. Terserahlah hidup lu, asal lu gak usik hidup gue juga gak akan usik hidup lu. Dunia sekarang jadi makin kacau, itu bukan hanya karena ya memang karena orangnya gak suka akan kebenaran, tapi karena seringkali kita sering abai sama yang namanya kejahatan di sekeliling kita. Bahkan hal-hal yang simpel, hal-hal yang kecil, itu tuh benar-benar kita abaikan gitu ya. Padahal itu tuh salah gitu. Udahlah biarin, daripada ditegur, daripada kita cari perkara sama dia, daripada nanti dia marah-marah gak suka, terus hubungan kita jadi putus hubungan gitu ya. Udahlah, diem aja, biarin aja. Waktu di awal-awal saya kerja di sekolah itu, saya tuh takut yang namanya negur anak. Sangat takut. Takutnya nanti pas ketemu mereka tuh jadi kayak gak enak lah. Atau ketika saya tegur merekanya gak terima. Terus hubungan kita jadi mendingin gitu ya. Itu tuh benar-benar saya alami, sangat takut negur gitu ya. Tapi di suatu titik Tuhan tuh ingetin. Waktu ada anak yang perlu ditegur gitu ya. Tuhan ingetin, tegur aja gak apa-apa. Tapi takut Tuhan, gimana kalau misalnya sampai hubungan saya sama dia atau dianya gak nerima gitu ya. Atau misalnya nanti hubungan kita jadi memburuk gitu ya, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, tapi Tuhan ingatkan lagi, justru yang salah itu adalah ketika kamu gak ngapa-ngapain ketika dia salah. Justru yang salah itu adalah kamu diem aja, kamu oke aja dengan perilaku dia yang seperti itu. Makanya sekarang prinsip saya tuh seperti ini. Kalau ada anak gitu ya, yang mereka tuh salah gitu perbuatannya, tegur. Kalau bisa marahin gak apa-apa. Biarin hubungannya, maksudnya gak apa-apa mereka jadi kayak, galak si ibu mah bla bla bla. Gak apa-apa, yang penting mereka tahu perbuatan mereka itu salah. Dan jangan sampai terulang kembali gitu. Nah, kita harus hati-hati karena terkadang kita tuh terlalu fokus sama relasi kita sama mereka gitu ya, pengen jaga relasi, jangan sampai rusak. Makanya kita udahlah dan udahlah. Tapi sampai akhirnya orang itu terus-terusan seperti itu dan akhirnya dia hancur. Kita baru mikir, oh iya harusnya gue dulu tegur dia ya. Oh iya harusnya gue dulu kalau perlu marahin dia ya. Nah, Reners, teguran itu baik loh buat kita. Di sini dibilang seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Apa artinya? Siapa di sini punya teman yang suka negur? Yang kalau salah diingetin. Bahkan kalau suka dimarahin gitu ya. Iwan ada? Oke. Perasaan kamu gimana waktu ditegur? Kesel sih. Nyesek ya? Kesel ya? Oke. Tapi kamu harusnya, kamu bersyukur Iwan karena punya teman seperti itu. Itu artinya teman kamu peduli sama kamu. Ada lagi yang punya teman yang suka negur? Monik, ada Mon? Oke, sering Mon ditegur? Oke, enggak ya, Monikmu baik. Oke, nah teman-teman kalau kita punya orang-orang seperti ini, orang yang suka negur, orang yang bahkan suka marahin kita ketika kita salah, bersyukurlah.
bersyukurlah. Karena itu adalah kawan yang baik. Justru yang pertanyaan itu adalah ketika orang-orang di sekeliling kita itu selalu mengiyakan apa yang kita lakukan sekalipun itu salah. Selalu muji-muji kita, ih lu mah cantik, lu mah baik. Atau misalnya enggak kok itu yang lu lakuin itu udah bener gitu ya. Padahal sekalipun yang kita lakukan itu salah. Hati-hati, dia itu kawan atau dia itu lawan. Karena Tuhan bilang seorang lawan itu mencium secara berlimpah-limpah. Kelihatannya aja tulus, kelihatannya aja kayak dia happy gitu. Maksudnya kita pasti lebih senang sama orang yang mengiyakan apa yang kita mau kan. Yang selalu setuju, yang suka muji-muji gitu ya. Dibanding orang yang suka negur, orang yang suka ngasih tahu, orang yang suka kritik gitu ya. Kita pasti akan lebih suka berteman sama orang yang selalu mengiyakan apa yang kita mau. Tapi hati-hati. 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 Ya, bersyukurlah kalau punya orang-orang di sekeliling kita yang masih mau negur kita. Yang namanya negur tuh ya, kalau orang berani negur kita. Pernahkah runners berpikir kalau dia tuh udah memperhitungkan juga yang namanya kemungkinan buat hubungannya jadi gak enak sama kita gitu. Sama orang tersebut gitu. Saya tuh pernah negur gitu ya, satu teman saya. Sebelum saya negur, itu yang namanya mikir banget gitu. Kayak, aduh kalau gue ngomong gini, nanti dia tersinggung gak ya? Kalau misalnya gue kasih tahu dia gitu ya, itu tuh salah, nanti bakal jadi gak enak gak ya sama dia? Dan sebagainya. Tapi saya diingatin sama ayat ini, tegur aja. Justru kamu udah melakukan hal yang benar ketika kamu berani negur. Setidaknya orang itu tuh orang itu tuh tahu kalau misalnya apa yang dia lakukan tuh gak baik. Dan itu artinya kita juga udah berbuat baik sama dia, agatosune itu ya. Karena kita berani yang namanya mendisiplin, menegur ketika mereka salah. Teman-teman tahu gak? Tuhan juga melakukan hal seperti ini loh. Kita kenal selama ini Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh lemah lembut, Tuhan tuh sabarnya luar biasa ya. Tapi tahukah teman-teman, Tuhan juga melakukan hal ini. Oke, boleh dibantu? Nah ini tuh tujuannya itu adalah supaya mereka tuh back on the right track. Bukan karena kita dendam, bukan karena kita sebel sama mereka gitu ya, atau gak suka gitu. Udahlah, gue marahin aja dengan dalih, ya kan ini demi kebaikan lu gitu ya. Gak kayak gitu ya. Nah Tuhan juga pernah melakukan hal itu. Next. Boleh di next? Nah ini dia. Ketika Tuhan lagi menyucikan bait Allah ya. Nih. Bahkan sampai bawa yang namanya cambuk gitu ya. Tuhan tuh waktu menyucikan bait Allah dari para pedagang, dari orang-orang yang berjudi di sana gitu ya. Itu tuh seperti ini, gak dengan pergi dong, jangan di sini dong, gak kayak gitu. Kalau di Yohanes dicatat Tuhan tuh membuat sesuatu yang seperti ya tali lah buat nyambuk gitu ya. Dan itu tuh benar-benar buat ngusir mereka gitu. Tujuannya supaya apa? Bukan karena Tuhan benci sama mereka, enggak. Tapi tujuannya karena rumah Tuhan itu adalah rumah yang disebut dengan bait Allah. Dan orang pakai itu untuk malah berjudi di sana, malah cari keuntungan di sana. Ini yang disebut Tuhan tuh, ini yang disebut agatosune itu. Untuk back on the right track, agar orang lain itu back on the right track. Nah, oke, boleh di next. Nah kita selama ini selalu nganggep hubungan kita sama Tuhan tuh yang baik tuh seperti ini ya. Ya enggak? Waktu kita bisa main-main gitu ya. Atau misalnya kita bisa mengalami hal-hal yang happy. Kita bisa menikmati waktu yang indah. Atau ketika mungkin kalau ibarat hubungan bapak sama anak tuh kayak lagi diajak main kayak gini. Kita tuh yang selama ini taunya hubungan kita sama bapak tuh seperti itu gitu ya. Bapak yang baik tuh adalah yang seperti ini. Yang ngajak main anaknya. Yang selalu ya bawa anaknya buat happy gitu dan sebagainya. Tapi next, ini adalah ciri dari Bapa yang baik juga.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Bapa yang baik itu bukan hanya Bapa yang selalu mengiyakan apa yang anaknya bilang, apa yang anaknya minta. Tapi ketika Bapa itu menegur dan menghajar anaknya pun, Bapa itu sedang melakukan yang namanya kebaikan buat kita. Jadi jangan buru-buru salah paham ketika kita lagi ngalamin yang namanya teguran Tuhan. Lagi ngalamin yang namanya hajarannya Tuhan. Jangan buru-buru salah paham. Tuhan mah jahat. Enggak ah. Tuhan mah enggak ngelakuin apa yang saya mau. Tuhan jahat banget sama saya. Saya harus ngalamin ini, masalah datang bertubi-tubi dan sebagainya. Jangan buru-buru salah paham sama Tuhan. Mungkin Tuhan tuh lagi menghajar, lagi menegur kita. Tujuannya itu agar kita jadi lebih baik. Tujuannya itu agar kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Tujuannya itu buat mendatangkan kebaikan bagi kita pada ujungnya. Ya, jadi ingat ayat ini, Tuhan itu baik. Agathosune itu bukan hanya bicara tentang perilaku yang lemah lembut dan sebagainya, tapi ada unsur mendisiplin di dalamnya juga. Ya, jadi buat kita, udah mau beres nih. Ya. Nah, buat kita sebagai orang gitu ya, bahkan sebagai pihak yang ditegur sama orang lain, jangan buru-buru alergi. Jangan buru-buru alergi waktu orang lain negur kita. Atau ketika orang lain bahkan marahin kita, mungkin orang tua kita dan sebagainya. Jangan buru-buru alergi atau jangan cepat-cepat tutup kuping. Karena mereka melakukan itu buat kebaikan kita. Dengerin aja. Karena seringkali orang lain tuh melihat lebih jeli dibanding kita melihat diri sendiri gitu. Dan yang terakhir, jangan takut atau jangan ragu untuk menegur orang lain ketika mereka salah. Kamu sedang menyatakan kebaikan lewat teguran itu. Tapi ingat tujuannya tadi supaya apa? Orang itu kembali ke right track atau jalan yang benar. Bukan karena dendam pribadi, bukan karena memang pengen marah-marahin dia aja. Enggak, tapi tujuannya supaya orang itu back on the right track. Ya, maukah kita jadi orang-orang yang menyatakan kebaikan atau agathosune itu dalam kehidupan kita? Ya, biarlah firman hari ini boleh menguatkan setiap kita. Amin.